Tanpa peringatan, tanpa tegur sapa, aku melangkah ke ruang rapat dengan secangkir kopi instan di tangan dan keluar 5 menit kemudian sebagai mantan karyawan dengan satu perangkat digital hitam di saku yang akan membakar mereka dari dalam. Pagi itu dimulai seperti biasa di kontrakan tua di belakang Pasar Samudra. Suara motor sudah ramai sejak subuh. Azan masih bergema samar di udara Jayakarta yang pengap dan tukang sayur sudah mulai teriak-teriak lewat gang sempit. Aku memakai kardigan hitam yang sama sudah 7 tahun. Memasukkan tas lempang berisi laporan teknis terakhir yang kemarin malam baru selesai kuketik. Langkah pertama keluar gang. Aku sudah tahu hari ini akan berbeda. Entah kenapa dadaku sesak seperti ada yang menekan dari dalam. Tapi aku tetap jalan ke warung kopi kecil di depan gerbang gedung Nusantara Intitek. Kebiasaan yang sudah kulakukan setiap pagi selama 7 tahun terakhir. Kopi instan, Pak? Kaku pada penjual yang sudah hafal pesananku. Pak Anton mengangguk sambil menuangkan air panas ke gelas plastik. Pagi-pagi udah semangat ya Mbak Kinanti. Kalau dia tahu apa yang akan terjadi dalam 1 jam ke depan, mungkin dia tidak akan bilang begitu. Gedung Nusantara Intitek berdiri megah dengan kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya matahari pagi. Aku masuk lewat pintu samping seperti biasa menyapa Pak Jaka yang jaga satpam. Biasanya dia selalu ceria, tapi pagi ini senyumnya terasa dipaksakan. "Pagi Pak Jaka?" "Oh, pagi Mbak Kinanti," jawabnya sambil menunduk, tidak menatap mataku seperti biasanya. Lift terbuka otomatis ketika kartu identitas karyawanku ditempelkan. Masih aktif. Belum ada yang aneh. Tapi begitu pintu lift tertutup dan aku naik ke lantai 3, perasaan tidak enak itu makin kuat. Ruang timku kosong. Biasanya jam segini, Rizky dan Sari sudah datang. Komputer sudah menyala. Suara diskusi sudah mulai ramai. Tapi sekarang hanya ada meja-meja kosong dan layar monitor yang gelap. Bahkan kursi Ardi juga kosong, padahal dia selalu datang paling awal. Aku duduk di mejaku, menyalakan komputer, bersiap membuka laporan yang kemarin malam begadang untuk diselesaikan. Tapi notifikasi email masuk lebih dulu. Undangan rapat mendadak dari Pak Danang. Subjeknya cuman rapat operasional lantai 4 jam 9 pagi. Jam di pojok layar menunjukkan pukul 8.57. 3 menit lagi aku tutup komputer, ambil tas dan naik ke lantai 4. Koridor lantai 4 berbeda dengan lantai 3. Lebih sunyi, lebih formal dengan karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Ruang rapat besar terletak di ujung koridor. Pintunya dari kaca buram yang tidak bisa kulihat isinya dari luar. Ketika aku buka pintu itu, 3 orang sudah duduk menungguku. Pak Danang Prasetya duduk di tengah meja panjang, mengenakan jas abu-abu yang rapi. Wajahnya datar, tidak ada senyum yang biasanya selalu dia pasang kalau bertemu karyawan. Di sebelah kanannya, Bu Ratna Dewi dari bagian sumber daya manusia. Wanita paruh baya dengan rambut dikonde memegang map tebal di tangannya. Di sebelah kiri Pak Danang, seorang pria yang tidak kukenal. Berjas hitam, wajah tegas, sepertinya pengacara. "Silahkan duduk, Kinanti," kata Pak Danang tanpa mengangkat kepala dari laptop di depannya. Aku duduk di kursi yang tersedia di seberang mereka. Gelas kopi instan masih hangat di tanganku, tapi tiba-tiba rasanya hambar. Langsung saja, Pak Danang membuka laptopnya menatapku dengan mata yang dingin. Per hari ini, posisi Ibu Kinanti tidak lagi relevan dalam struktur perusahaan. Dunia sejenak berhenti berputar. Bu Ratna Dewi menggeser map tebalnya ke depanku. "Ini informasi mengenai kompensasi dan prosedur administrasi. Mohon dibaca dan ditandatangani." Aku menatap map itu tanpa membukanya. Tangan kananku meraba-raba saku kardigan, merasakan bentuk perangkat digital kecil yang sudah 6 bulan kubawa kemana-mana. Perangkat digital yang mereka kira kosong, perangkat digital yang sebenarnya berisi pemicu sistem yang sudah kutanam dalam-dalam di jantung infrastruktur Nirwana X. "Ada alasan tertentu?" tanyaku pelan. "Tidak ada yang perlu dijelaskan," jawab pria berjas hitam itu. "Keputusan ini sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada yang menyebut kontribusiku selama 7 tahun.
Tidak ada yang bicara soal sistem yang kubangun dari nol di ruang arsip yang pengap. Tidak ada yang mengakui berapa malam aku begadang, berapa kali aku tidur di lantai kantor, berapa diagram yang kugambar di dinding triplek. Mereka bahkan tidak menyebut kesalahan apa yang kulakukan. Kami harap Ibu menerima keputusan ini secara profesional, tambah Pak Danang sambil menutup laptopnya. Aku diam. Dalam hati ada amarah yang menggelora seperti api, tapi aku tidak menunjukkannya. Aku berdiri perlahan, menggenggam perangkat digital di saku dengan erat. "Baik," kataku singkat. Bu Ratna Deli terlihat kaget karena aku tidak protes, tidak bertanya lebih lanjut, tidak memohon. Dia mungkin mengira aku akan menangis atau marah-marah, tapi aku hanya mengangguk singkat dan berbalik ke arah pintu. "Map kompensasinya, Mbak," panggil Bu Ratna Dewi. "Nanti saya ambil," jawabku tanpa menoleh. Keluar dari ruang rapat itu, aku berjalan pelan menyusuri koridor, lantai kakiku terasa berat, tapi punggungku tetap tegak. Di dalam saku, jari-jariku memainkan perangkat digital hitam kecil itu. 6 bulan lalu, ketika aku mulai curiga ada yang tidak beres dengan perlakuan mereka padaku, aku menanam sesuatu di sistem. Bukan virus, bukan malware, tapi sebuah pemicu yang akan aktif kalau ide karyawanku dimatikan. Mereka mengira telah memecatku, padahal mereka baru saja mengaktifkan sesuatu yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Lift turun ke lantai dasar. Lobi Nusantara Intitek dipenuhi foto-foto besar para eksekutif di dinding. Pak Danang tersenyum lebar dalam bingkai emas. Ardi Wicaksono, anak didikku sendiri juga ada di sana. Dengan senyum percaya diri, tidak ada fotoku. Tidak pernah ada. Padahal sistem yang membuat mereka bisa berdiri megah di dinding itu lahir dari tanganku. Aku berhenti sejenak di depan kaca besar lobi menatap refleksiku sendiri. Rambut agak berantakan karena terburu-buru tadi pagi. Mata sedikit sembab karena kurang tidur. Tapi punggung masih tegak, dagu masih terangkat. Pak Jaka masih di pos satpamnya, tapi dia pura-pura sibuk dengan berkas-berkas di mejanya. Ketika aku lewat, aku tidak menyapanya lagi. Aku keluar dari gedung Nusantara Intitek untuk terakhir kalinya sebagai karyawan. Tapi yang mereka tidak tahu, sistem yang mereka kira milik mereka sepenuhnya baru saja menerima perintah otomatis untuk menyerahkan semuanya. Dan dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka akan menyadari bahwa keputusan memecatku adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. Aku berjalan ke warung kopi Pak Anton, memesan kopi instan lagi. "Kali ini untuk merayakan kebebasan lagi, Mbak?" "Belum 1 jam," tanya Pak Anton heran. "Yang tadi tumpah," bohongku sambil tersenyum. Sementara Pak Anton menyiapkan kopi keduaku, aku merasakan getaran pelan dari ponsel di saku. Notifikasi email aku buka dengan perlahan. Pengirim sistem otomatis Badan Paten Nasional. Subjek penerimaan pendaftaran paten atas nama Kinanti Saraswati. Aku tersenyum. Mereka baru saja kehilangan segalanya tanpa menyadarinya. 7 tahun lalu, aku tidur di lantai ruang bekas tempat arsip dengan 1 kipas angin rusak dan mimpi besar. Hari ini, mereka mengusirku tanpa menyebut namaku sekalipun. Duduk di warung kopi Pak Anton sambil menatap email dari Badan Paten Nasional, aku teringat bagaimana semuanya dimulai. 7 tahun yang lalu, aku bukan siapa-siapa. Cuma lulusan teknik informatika dari Universitas Cakrawala Teknologi yang biasa-biasa saja, dengan nilai bagus tapi tanpa koneksi. Ketika Nusantara Intitek membuka lowongan untuk proyek eksperimental berisiko tinggi, aku melamar dengan harapan tipis. Proyek itu bernama Cakrabuana. Ketika pertama kali mendengar namanya, aku pikir itu proyek yang bergengsi. Ternyata mereka cuma butuh seseorang yang mau mengerjakan hal mustahil di tempat yang tidak layak. Ruang kerjaku adalah bekas gudang arsip di lantai dasar gedung. Tidak ada jendela, tidak ada ventilasi yang benar, hanya 1 kipas angin bekas yang suaranya berisik seperti helikopter mau jatuh. Meja kerjaku, papan kayu bekas yang ditopang balok beton. Komputer yang diberikan adalah laptop bekas yang kadang mati sendiri kalau kepanasan. "Ini proyeknya Kinanti," kata Pak Budi Santoso, supervisor lama yang sudah pensiun sekarang. Dia memberiku map tipis berisi spesifikasi teknis yang setengahnya tidak masuk akal.
Kamu harus buat sistem stabilisasi energi otomatis untuk pengalihan daya. Target waktu 2 tahun, anggaran seadanya. Aku baca spesifikasinya 3 kali. Mereka ingin sistem yang bisa mengatur aliran energi dalam jaringan pertahanan secara otomatis, merespon perubahan beban dalam hitungan detik, dan tetap stabil meski ada gangguan eksternal. Dengan teknologi yang ada waktu itu hampir mustahil. Timnya siapa saja, Pak? Tanyaku. Pak Budi Santoso tersenyum tipis. Kamu doang, yang lain sudah angkat tangan. 3 tim sebelumnya sudah menyerah. Proyeknya dianggap terlalu berisiko, terlalu sulit, dan kemungkinan berhasil hampir nol. Aku diberi kontrak 1 tahun dengan gaji minimal. Kalau gagal, kontrak tidak diperpanjang. Kalau berhasil, mereka akan mempertimbangkan posisi permanen. Bulan pertama adalah neraka. Aku datang pukul 8 pagi, pulang pukul 11 malam. Makan siang nasi bungkus dari warung seberang, minum kopi instan yang kubeli dari mesin otomatis di lantai 2. Kalau terlalu capek, aku tidur di lantai gudang itu dengan kardigan jadi bantal. Dinding gudang itu terbuat dari triplek tipis. Aku mulai menggambar skema sistem di dinding dengan spidol, diagram alur data, peta logika kontrol, struktur algoritma, semuanya kupetakan di dinding seperti lukisan abstrak yang hanya aku yang mengerti. Bulan ketiga, aku punya terobosan pertama. Masalah utama sistem lama adalah mereka mencoba mengontrol energi dengan cara linier, seperti mengatur air dengan katup on-off. Aku mencoba pendekatan berbeda, kontrol adaptif dengan prediksi beban. Sistem tidak hanya merespons perubahan, tapi memprediksi perubahan yang akan terjadi. Prototipe pertama bertahan stabil selama 3 menit sebelum crash. Prototipe kedua bertahan 5 menit. Yang ketiga, tahan 7 menit. Aku tidak tidur selama 2 hari. Terus mengubah parameter, memperbaiki algoritma, mencari tahu kenapa sistem selalu crash di menit-menit tertentu. Breakthrough datang di malam minggu ke-4 bulan ke-6. Aku sedang tiduran di lantai, terlalu capek untuk pulang ke kosan ketika aku sadar masalahnya. Sistem crash bukan karena overload, tapi karena ia tidak tahu kapan harus istirahat, seperti manusia yang kerja terus-menerus tanpa jeda. Aku bangun, hidupkan laptop, dan menulis ulang core algoritmanya. Aku kasih sistem kemampuan untuk tidur sesaat, mematikan beberapa fungsi non-kritis untuk menghemat resource, lalu bangkit lagi ketika beban normal, seperti pernafasan. Pukul 3 pagi, aku jalankan tes. Sistem berjalan stabil selama 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Aku tertidur di kursi, dan ketika bangun pukul 7 pagi, sistem masih berjalan. Itu terobosan pertama setelah 2 tahun proyek mandak. Tahun kedua, mereka kirim intern baru ke gudangku. Namanya Ardi Wicaksono, mahasiswa semester akhir dari Universitas Teknik Unggulan di Kota Kencana. Tinggi, ramah, dan banyak bertanya. Pertama kali lihat ruang gudang tempat aku kerja, dia syok. Ini tempatnya, Kak? Tanyanya sambil lihat dinding penuh coretan diagram. Ini laboratoriumku, jawabku sambil tersenyum. Duduk saja di kursi itu, hati-hati agak goyang. Ardi antusias dan cepat belajar. Aku ajari dia dari dasar, bagaimana logika kontrol bekerja, kenapa sistem butuh prediksi, bagaimana cara debug algoritma yang kompleks. Dia mencatat semua yang kukatakan dengan rapi. Kadang bertanya hal-hal yang membuatku berpikir ulang soal cara kerja sistem. Kakak, kenapa sistem prediksinya pakai model ini? Bukannya kalau pakai model regresi linear lebih sederhana? Tanyanya suatu hari. Karena energi itu tidak linear, Ardi. Kalau pakai model linear, kamu bakal ketinggalan sama perubahan mendadak. Energi itu seperti air sungai, kadang tenang, kadang deras. Tiba-tiba, aku mulai kasih Ardi tugas-tugas kecil, optimisasi parameter, testing modul, dokumentasi kode. Dia kerjakan semuanya dengan baik, bahkan kadang kasih saran yang bagus. Tahun ketiga adalah titik balik. Proyek mulai dapat perhatian manajemen karena sistem sudah bisa demonstrasi dengan stabil. Mereka pindahkan kami ke ruang yang lebih layak di lantai 3, kasih tim pendukung, dan mulai bicara soal komersialisasi. Tapi disitulah semuanya mulai berubah. Struktur tim dibentuk, aku diangkat jadi arsitek utama, gelar yang kedengarannya bagus tapi tanpa otoritas nyata. Ardi diangkat jadi manajer produk karena dia punya kemampuan komunikasi yang baik dengan manajemen. Artinya, semua laporan harus lewat Ardi dulu sebelum sampai ke manajemen. Kakak, jangan khawatir, kata Ardi waktu itu. Ini cuman formalitas, Kak Kinanti tetap yang paling menguasai sistemnya. Aku percaya dia waktu itu. Masalah pertama muncul ketika ada presentasi untuk investor.
Diagram sistem yang kupresentasikan direvisi oleh tim komunikasi supaya lebih mudah dipahami. Yang keluar adalah versi sederhana yang menghilangkan bagian-bagian kritis yang menentukan keberhasilan sistem. Ini menyesatkan, kataku pada Ardi. Kalau investor lihat ini, mereka tidak akan paham kenapa sistem kita istimewa. Kak, investor itu tidak butuh detail teknis, mereka butuh gambaran besar, jawab Ardi. Percaya saja sama tim komunikasi. Namaku mulai hilang dari dokumen presentasi. Semua jadi atas nama tim pengembangan atau tim integrasi. Ketika aku protes, jawabannya selalu sama, supaya clean Kak, biar tidak terlalu banyak nama. Tahun keempat sampai keenam, sistem terus berkembang. Akurasi naik dari 90% ke 99,92%. Tapi kontribusiku makin dihapus dari dokumentasi resmi dalam rapat-rapat. Ardi mulai pakai istilah-istilah teknis yang dulu kuajarkan padanya, tapi diklaim sebagai temuan tim atau inisiatif baru. Ketika aku coba kasih masukan, dia selalu bilang, nanti kita diskusi internal Kak, sudah aku representasikan kok di rapat. Puncaknya terjadi tahun lalu, ketika sistem mencapai akurasi 99,92%, standar yang diperlukan untuk prototipe siap komersial. Aku menulis memo resmi ke manajemen, permohonan pencantuman sebagai penemu bersama dalam proses pengajuan hak paten. Tidak ada balasan. Memo itu masuk sistem, tapi status belum dibaca. Tidak berubah berhari-hari. Ketika aku tanya langsung ke Pak Danang di koridor, dia bilang, Kinanti, kita perusahaan besar, tidak bisa terlalu banyak nama. Fokus kerja saja. Tatapannya waktu itu seperti sedang menilai apakah aku akan jadi masalah atau tetap diam. Ardi bahkan kirim pesan pribadi, Kak, jangan kejar soal nama dulu, biar clean satu nama dulu. Ini strategi biar lolos investor. Aku sadar waktu itu, ini bukan strategi, ini penghapusan terencana. Malam itu, aku mulai menyusun rencana. Kalau mereka ingin menghapusku dari sejarah, aku akan pastikan sejarah mencatat yang sebenarnya. Aku mulai mengarsipkan semua jejak kontribusiku. Log waktu, komit kode, metadata, setiap perubahan, screenshot setiap diagram yang kubikin, bahkan foto-foto dinding gudang lama yang penuh coretan algoritma. Aku juga mulai menyusun sesuatu yang kusebut revolusi senyap. Kalau suatu saat mereka benar-benar membuangku, sistem akan tahu siapa pencipta aslinya. Seminggu kemudian, aku ke Kota Kencana dengan alasan cuti pribadi. Di sana aku temui Bu Kirana Putri, pengacara spesialis hak kekayaan intelektual yang kuliah bareng dulu. Di kantor kecilnya, kami susun strategi pendaftaran paten alternatif menggunakan semua bukti kontribusi yang sudah kukumpulkan. Ini rumit Kinanti, kata Bu Kirana sambil melihat tumpukan dokumen. Secara hukum, kamu perlu tanda tangan perusahaan untuk daftar paten. Tapi kalau bisa, buktikan kamu penemu aslinya dengan dokumen lengkap seperti ini. Kami susun taktik menyisipkan dokumen inventorship tersembunyi dalam laporan teknis rutin. Pakai istilah teknis sedemikian rupa sehingga tanda tangan CEO tampak seperti tanda tangan laporan biasa. Ketika semua kondisi hukum terpenuhi, sistem otomatis akan mengirim seluruh dokumentasi ke Badan Paten Nasional. Revolusi senyap, kata Bu Kirana. Kalau mereka buang aku, sistem akan membuang mereka. 2 bulan kemudian, kesempatan itu datang. Dalam rapat mingguan, aku serahkan laporan kuartalan seperti biasa. Pak Danang tanda tangani tanpa membaca. Kebiasaan buruk yang jadi kelemahannya. Dalam hitungan detik, syarat terakhir revolusi senyap terpenuhi. Mereka kira sedang tanda tangan laporan biasa, padahal mereka sedang tanda tangan perintah penyerahan warisan. Dan hari ini ketika mereka memecatku dengan dingin, tanpa menyebut kontribusiku sekalipun, sistem itu akhirnya aktif. Aku minum kopi instan keduaku sambil menatap email konfirmasi dari Badan Paten Nasional. Nirwana X, sistem yang kubangun dari nol di gudang pengap dengan kipas angin rusak, sekarang resmi terdaftar atas namaku. Mereka menyangka telah membuangku, padahal mereka baru saja kehilangan segalanya. Dan yang paling indah, mereka sendiri yang tanda tangan surat penyerahannya. Mereka tidak menamparku. Mereka tersenyum sambil menghapus namaku dari paten. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Setelah menghabiskan kopi instan kedua di warung Pak Anton, aku berjalan ke halte bus terdekat.
Perjalanan pulang ke kosan memberiku waktu untuk mengingat bagaimana pengkhianatan itu berlangsung perlahan seperti racun yang meresap tanpa terasa. Semuanya berubah ketika Pak Danang Prasetya diangkat menjadi direktur utama menggantikan Pak Harsono yang pensiun. Kalau Pak Harsono adalah orang teknis yang paham detail sistem, Pak Danang adalah tipe manajer presentasi. Dia lebih peduli bagaimana sesuatu terlihat di depan investor daripada bagaimana sesuatu benar-benar bekerja. Perubahan pertama yang kurasakan adalah suasana rapat. Dulu, rapat tim selalu membahas masalah teknis, bagaimana meningkatkan akurasi, mengurangi latensi, mengoptimalkan resource. Sekarang, rapat selalu dimulai dengan pertanyaan, bagaimana kita bisa presentasikan ini supaya terlihat menarik. Karyawan teknis senior mulai banyak yang mundur. Pak Budi Santoso pensiun lebih cepat dari jadwal. Bu Sinta pindah ke perusahaan lain. Mereka digantikan orang-orang berpenampilan rapi dengan gelar manajer ini itu. Tapi hampir tidak ada yang benar-benar paham teknologi. "Kinanti, kamu tetap fokus sama development ya," kata Pak Danang dalam rapat pertamanya dengan tim. "Biar Ardi yang handle komunikasi dengan manajemen, dia lebih punya skill presentation." Aku mengangguk saja waktu itu. Pikirku pembagian tugas yang wajar. Aku memang tidak suka presentasi, lebih suka coding dan desain sistem. Tapi aku tidak tahu kalau itu akan jadi awal penghapusan sistematis. Minggu kedua setelah Pak Danang jadi direktur utama, Ardi dipromosikan jadi juru bicara tetap untuk semua presentasi terkait Nirwana X. Diagram sistem yang selama ini kubuat dengan detail mulai disederhanakan, katanya supaya lebih mudah dipahami investor. "Kak, ini diagram kakak terlalu kompleks untuk orang awam," kata Ardi sambil menunjukkan revisi yang sudah dia buat. "I simplified jadi begini." Yang dia tunjukkan adalah versi kartun dari sistemku. Bagian-bagian vital yang menentukan keunggulan algoritma dihilangkan. Yang tersisa hanya gambaran umum yang bisa dibuat oleh mahasiswa semester 3. "Ardi, ini menyesatkan," kataku sambil menunjuk diagram. Bagian prediktif dan adaptif kontrol adalah jantung sistem. Kalau dihilangkan, investor tidak akan paham kenapa kita beda dari kompetitor. "Kak, investor itu butuh big picture dulu. Detail teknis bisa dibahas belakangan kalau mereka tertarik," jawabnya sambil tersenyum. Senyum yang dulu tulus sekarang terasa dipalsukan. Namaku mulai menghilang dari dokumen presentasi. Semula masih ada sebagai tim pengembang Kinanti Saraswati Ardi Wicaksono. Lalu jadi tim integrasi Ardi Wicaksono. Akhirnya jadi dikembangkan oleh tim inovasi Nusantara Intitek. Ketika aku protes, selalu ada alasan, supaya clean Kak, terlalu banyak nama bikin ribet, atau ini kan proyek perusahaan bukan proyek personal. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku hadiri presentasi investor pertama. Ardi berdiri di depan layar besar menjelaskan sistem yang kubangun dengan istilah-istilah yang dulu kuajarkan padanya. Tapi cara dia menyampaikannya seolah-olah dia yang menemukan semuanya. Konsep adaptive control ini adalah breakthrough yang kami kembangkan setelah riset intensif selama 2 tahun, katanya dengan percaya diri. Sistem tidak hanya merespons perubahan, tapi memprediksi pola yang akan terjadi. Itu persis kalimat yang kugunakan untuk menjelaskan konsep itu padanya 3 tahun lalu di gudang pengap itu. Kata per kata setelah presentasi para investor bertepuk tangan, Ardi mendapat pujian, namanya disebut-sebut sebagai Young Innovator dan Rising Star in Tech Industry. Namaku tidak disebut sama sekali. Dalam perjalanan pulang dari acara itu, aku mencoba bicara dengan Ardi. "Ardi, tadi kamu bilang kami kembangkan, seharusnya dijelaskan juga siapa yang pertama kali menemukan konsep itu." Dia diam sejenak lalu bilang, "Kak, ini kan memang hasil kerja tim bukan individual, tapi konsep adaptive control itu murni dari risetku di gudang. Kamu ingat tidak waktu aku jelasin kenapa model linear tidak cukup? Iya, tapi kan sudah dikembangkan bareng-bareng. Lagian kalau dimention semua kontributor individual, presentasinya jadi terlalu detail." Aku tahu dia bohong. Di matanya aku bisa lihat dia tahu persis siapa yang menemukan apa. Tapi dia sudah terlanjur nyaman dengan posisi barunya sebagai penemu sistem. Situasi makin parah ketika sistem mencapai akurasi 99,92%, milestone yang menentukan kelayakan untuk komersialisasi. Ini prestasi besar yang butuh effort bertahun-tahun. Harusnya ini momen untuk merayakan dan mengakui kontribusi semua pihak. Tapi yang terjadi sebaliknya,
Aku menulis memo resmi ke manajemen. Permohonan pencantuman sebagai penemu bersama dalam proses pengajuan hak paten. Memo formal dengan dasar hukum yang jelas dilampiri dokumentasi kontribusi selama 7 tahun. Tidak ada balasan. Aku cek status email berkali-kali. Terkirim, tapi tidak ada tanda bahwa memo itu sudah dibaca. Berhari-hari status tetap pending. Seminggu berlalu aku coba approach langsung. Ketika Pak Danang keluar dari ruang rapat, aku tunggu di koridor. "Pak, soal memo yang kemarin tentang pencantuman sebagai penemu bersama." Dia potong omonganku. "Oh iya Kinanti, soal itu kita sudah diskusi internal. Keputusannya untuk efisiensi administrasi lebih baik satu nama saja, biar clean dan tidak ribet." "Tapi Pak, secara teknis dan historis saya yang mengembangkan core algoritma dari awal. Ada dokumentasi lengkap Kinanti." Dia melihatku dengan tatapan yang dingin. "Kita ini perusahaan besar, tidak bisa terlalu banyak nama dalam satu paten. Lagian ini kan memang proyek perusahaan, bukan proyek pribadi. Fokus kerja saja ya, jangan mikir soal kredit." Cara dia bilang fokus kerja saja dengan nada meremehkan membuat dadaku sesak. Seolah-olah selama 7 tahun ini aku tidak fokus kerja. Seolah-olah sistem yang menghasilkan ratusan miliar untuk perusahaan itu muncul dengan sendirinya. Malam itu Ardi kirim pesan pribadi via aplikasi chat. "Kak, soal pencantuman nama aku juga agak bingung sama keputusan manajemen. Tapi mungkin memang lebih baik kita ikuti strategi mereka dulu. Nanti kalau sudah established, pasti ada kesempatan untuk klarifikasi kontribusi masing-masing." Aku baca pesannya berkali-kali. Dia bilang, "Aku juga bingung." Seolah-olah dia tidak terlibat dalam keputusan itu, padahal dia yang paling diuntungkan. Dia bilang, nanti ada kesempatan, seolah-olah ini cuma masalah timing, padahal jelas ini pengambil alihan sistematis. Yang paling menyakitkan dia masih pakai kata "Kak", seolah-olah kami masih punya hubungan mentor-murid yang baik, padahal dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Aku tidak balas pesannya. Malam itu juga aku mulai menyusun rencana. Kalau mereka ingin main licik, aku akan main lebih licik. Tapi aku tidak akan pakai cara mereka. Aku akan gunakan kekuatan hukum dan dokumentasi yang rapi. Aku mulai mengumpulkan semua bukti kontribusiku. File log setiap commit code yang pernah kubuat. Sistem version control menyimpan metadata lengkap, siapa yang menulis kode, kapan, dan perubahan apa yang dilakukan. Screenshot setiap diagram yang kubuat lengkap dengan timestamp foto. Foto-foto ruang gudang lama dengan dinding penuh coretan algoritma. Tulisan tanganku masih jelas terlihat. Email-email lama antara aku dan Pak Budi Santosa membahas development milestones, catatan harian yang kutulis selama masa development awal, termasuk breakdown masalah-masalah teknis dan solusinya. Backup kode-kode eksperimental yang tidak pernah kukomit ke repositori perusahaan, tapi jadi fondasi untuk versi final. Semua bukti itu kumpulkan dalam drive terenkripsi yang tersimpan di server pribadiku di rumah. Tidak ada yang tahu soal arsip ini, kecuali aku. Langkah berikutnya adalah konsultasi hukum. Aku ambil cuti pribadi dan pergi ke kota Kencana. Di sana aku temui Bu Kirana Putri, teman kuliah yang sekarang jadi pengacara spesialis hak kekayaan intelektual. Kantornya sederhana, tidak mewah, tapi reputasinya solid. "Kinanti, ini kasus yang rumit," kata Bu Kirana setelah melihat semua dokumentasi yang kubawa. "Secara teknis, kamu punya bukti kuat sebagai inventor, tapi secara prosedural, pendaftaran paten harus atas nama perusahaan dan butuh persetujuan manajemen. Jadi, tidak ada jalan keluar. Ada, tapi harus hati-hati." Bu Kirana buka laptopnya, mulai mengetik draft dokumen. "Kita bisa manfaatkan sistem pendaftaran alternatif kalau ada dokumen yang menunjukkan kamu sebagai inventor yang ditandatangani pejabat perusahaan. Itu bisa jadi dasar pendaftaran, tapi mereka tidak akan pernah tanda tangan dokumen seperti itu. Makanya harus dibuat sedemikian rupa sehingga mereka tanda tangan tanpa sadar." Bu Kirana tersenyum tipis. "Kita sisipkan klausul inventorship dalam laporan teknis rutin. Pakai bahasa teknis yang rumit sehingga orang awam tidak akan paham. CEO biasanya tanda tangan laporan rutin tanpa baca detail. Kami menghabiskan 2 hari menyusun strategi. Bu Kirana bantu aku buat dokumen berlapis. Lapisan luar berupa laporan teknis kuartalan yang terlihat normal. Lapisan dalam berupa klaim inventorship yang secara hukum mengikat. Tapi ingat Kinanti, kata Bu Kirana sebelum aku pulang, ini seperti bom waktu. Sekali revolusi senyap ini aktif,
tidak ada jalan balik, perusahaan akan kehilangan kontrol total. Apakah kamu yakin mau ambil risiko ini? Aku ingat wajah Pak Danang yang meremehkan ketika bilang fokus kerja saja. Aku ingat senyum palsu Ardi ketika mengklaim ideku di depan investor. Aku ingat 7 tahun tidur di lantai gudang pengap demi sistem yang sekarang dipakai untuk mengusirku. Aku yakin 2 bulan kemudian kesempatan itu datang. Rapat mingguan seperti biasa, aku serahkan laporan kuartalan yang sudah disiapkan sesuai rencana. Pak Danang seperti kebiasaannya, tanda tangan tanpa membaca detail. Laporan teknis ya Kinanti. Oke, sudah aku approve, katanya sambil menandatangani tumpukan dokumen. Dalam hitungan detik setelah tanda tangannya kering di kertas, sistem revolusi senyap resmi aktif. Syarat hukum terakhir sudah terpenuhi. Sekarang tinggal menunggu trigger, yaitu ID karyawanku dinonaktifkan. Dan hari ini mereka akhirnya menarik trigger itu sendiri. Aku sampai di halte bus, naik bus yang akan membawaku pulang ke kosan untuk terakhir kalinya sebagai karyawan Nusantara Intitek. Dalam perjalanan, aku buka ponsel dan cek email sekali lagi. Ada email baru dari Sistem Otomatis Badan Paten Nasional. Pendaftaran paten Nirwana X atas nama Kinanti Saraswati telah diterima dan sedang dalam proses verifikasi. Email dengan subjek lain yang sama juga otomatis terkirim ke seluruh stakeholder terkait, Pak Danang, Ardi, tim legal Nusantara Intitek, dan semua pihak yang pernah tercantung sebagai reviewer sistem. Mereka menyangka sedang menandatangani laporan biasa, padahal mereka sedang menandatangani perintah penyerahan warisan. Dan saat tanda tangan itu menempel di dokumen, aku tahu hari mereka menghapusku adalah hari mereka menyiapkan kehancuran mereka sendiri. Bus melaju pelan dalam kemacetan Jayakarta sore. Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang mulai menyalakan lampu. Di antara gedung-gedung itu ada Nusantara Intitek yang sebentar lagi akan kehilangan aset terbesar mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku merasa tenang. Saat mereka mengira telah memecatku, server pusat mulai membersihkan dirinya sendiri. Bukan perintah manusia, sistem itu memilih loyalitasnya sendiri. Aku turun dari bus di halte dekat kosan, masih memegang ponsel yang terus bergetar karena notifikasi email masuk, tapi aku tidak terburu-buru membacanya. Aku justru berjalan santai ke warung makan kecil di ujung gang, memesan nasi gudeg dan es teh manis. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku punya waktu makan siang yang tenang, tanpa memikirkan deadline atau laporan. Sambil menunggu pesanan, aku buka ponsel dan mulai membaca email-email yang masuk. Yang pertama adalah konfirmasi otomatis dari sistem revolusi senyapku sendiri, menjelaskan kronologi aktivasi yang berjalan sempurna seperti jam. Pukul 09.03, ID karyawanku dinonaktifkan oleh sistem sumber daya manusia. Pukul 09.04, sinyal pemicu masuk ke server pribadiku yang tersimpan di rumah. Pukul 09.07, server mulai menjalankan skrip otomatis untuk memindahkan seluruh arsip dokumentasi sistem. Pukul 09.11, metadata kontribusi dialihkan dan dienkripsi dengan kunci ganda. Pukul 09.15, algoritma final Nirwana X diunggah ke server Badan Paten Nasional secara otomatis. Pukul 9.17, Badan Paten Nasional mengeluarkan notifikasi penerimaan pendaftaran paten atas nama Kinanti Saraswati. 14 menit. Hanya 14 menit dari saat mereka memecatku hingga mereka kehilangan kontrol total atas sistem yang mereka kira milik mereka. Email kedua adalah laporan status dari sistem monitoring yang kutanam di infrastruktur Nusantara Intitek. Aku memang tidak bisa mengakses sistem mereka lagi, tapi monitoring tools yang sudah ada sejak lama masih mengirimkan laporan otomatis ke email pribadi aku, dan laporannya menunjukkan kekacauan total. Server utama Nirwana X mulai menolak akses dari semua terminal internal. Sistem backup di Surabaya tidak merespon ping request. Database mirror yang biasanya sinkron setiap 5 menit, terakhir kali update pukul 9.03, persis ketika ID-ku dimatikan. Yang lebih menarik lagi, ada spike traffic yang luar biasa di server email internal mereka. Artinya, banyak sekali email yang dikirim dalam waktu bersamaan. Kemungkinan besar email otomatis dari revolusi senyap yang terkirim ke seluruh stakeholder.
Nasi gudeku datang, tapi aku malah asik baca email ketiga. Laporan dari sistem media monitoring yang kulanggan untuk tracking reputasi perusahaan. Ternyata dalam waktu kurang dari 1 jam, sudah ada aktivitas tidak biasa di media sosial. Beberapa mantan karyawan Nusantara Intitek mulai posting di grup alumni tentang kejadian aneh. Ada yang bilang sistem utama tiba-tiba down tanpa penjelasan, ada yang share screenshot email dari Badan Paten Nasional dengan subjek yang mengejutkan. Tapi yang paling menarik adalah email keempat, forwarded message dari seseorang dengan alamat email Nusantara Intitek internal. Sepertinya ada yang sengaja men-forward email paten ke orang luar. Email itu berisi, pendaftaran paten sistem Nirwana X telah diterima berdasarkan dokumen kontribusi terverifikasi. Inventor yang tercatat, Kinanti Saraswati. Status dalam proses verifikasi resmi. Di bawah email forward itu ada komentar dari si pengirim. Akhirnya ada keadilan juga. Semua orang tahu siapa yang benar-benar bikin sistem ini. Aku tersenyum sambil menyuap gudeg. Rupanya tidak semua orang di Nusantara Intitek buta tentang siapa kontributor sebenarnya. Ponsel bergetar lagi. Kali ini bukan email, tapi panggilan dari nomor tidak dikenal. Aku angkat. Halo Mbak Kinanti, ini Rizky dari tim QA dulu. Rizky, salah satu junior yang pernah kubantu ketika dia kesulitan dengan testing protokol. Hai Rizky, apa kabar Mbak? Mbak, aku dengar kabar tentang pemecatan tadi pagi dan sekarang kantor lagi kaos total. Sistem utama mati, semua server backup tidak bisa diakses dan manajemen panik. Oh iya, kataku, sambil berusaha terdengar tidak tahu apa-apa. Mbak, jujur aja, semua orang di tim tahu kalau sistem ini dari awal yang Mbak Kinanti yang bikin. Ardi cuma jadi juru bicara doang, dan sekarang email soal paten udah nyebar kemana-mana. Email apa? Email dari Badan Paten Nasional yang bilang paten Nirwana X udah terdaftar atas nama Mbak Kinanti. Tim legal lagi running around kayak orang kesetanan. Aku bisa mendengar suara berisik di background, terdengar seperti orang-orang sedang panik dan saling teriak. Ardi gimana? Tanyaku. Dia dari tadi ngurung diri di ruangan, telepon terus, wajahnya pucat banget. Kayaknya dia baru sadar kalau semua yang dia klaim selama ini ternyata legalnya bermasalah. Dan Pak Danang, beliau manggil emergency meeting sama semua direksi, katanya mau damage control. Tapi gimana mau kontrol damage kalau sistem utamanya aja udah tidak bisa diakses? Setelah tutup telepon dengan Rizky, aku lanjut makan sambil membayangkan suasana di kantor. Mereka pasti mengira ini serangan siber atau sabotase dari luar. Tidak ada yang menduga kalau sistem itu sendiri yang memilih untuk pulang ke pencipta aslinya. Email kelima adalah yang paling menghibur, screenshot grup chat internal tim development yang di-forward oleh seseorang. Isinya percakapan panik para programmer yang mencoba memahami kenapa sistem tiba-tiba lockdown. Siapa yang punya akses root ke server utama? Harusnya cuma CTO sama tim admin. Udah coba reset password? Udah, tapi tetap ditolak. Sistemnya bilang akses ditolak. Inventor telah mencabut hak. Pesan error apa itu? Kok aneh? Gue juga bingung, dari kapan ada fitur inventor di sistem akses? Aku terkekeh pelan. Mereka tidak tahu kalau fitur itu memang kusisipkan sejak awal tersembunyi di dalam core system security. Hanya akan aktif kalau kondisi tertentu terpenuhi. ID inventor asli dinonaktifkan oleh sistem SDM. Setelah selesai makan, aku jalan kaki ke kosan sambil terus memantau email masuk. Yang menarik, mulai ada email dari media online yang minta komentar soal kontroversi paten Nirwana X. Berita ini ternyata sudah mulai leak ke publik. Di kosan, aku buka laptop dan mulai membaca pemberitaan yang mulai bermunculan di portal berita teknologi. Kontroversi paten sistem pertahanan. Karyawan dipecat, sistem berpindah tangan, misteri 14 menit. Bagaimana seorang insinyur merebut kembali karyanya? Nusantara Intitek kehilangan kontrol atas sistem senilai ratusan miliar. Komentar netizen mulai berdatangan. Sebagian besar mendukungku. Akhirnya ada yang berani lawan korporat licik. Sistem itu anaknya, bukan milik perusahaan. Ini bukti kalau keadilan masih ada di dunia. Salut buat Mbak Kinanti yang udah prepare backup plan. Cerdas banget. Tapi ada juga yang skeptis. Kok bisa sistem berpindah tangan sendiri? Sepertinya ada unsur sabotase. Ini melanggar kontrak kerja, harusnya bisa dituntut. Perusahaan juga punya hak atas hasil kerja karyawan. Aku tidak terganggu dengan komentar negatif.
Yang penting kebenaran sudah mulai terungkap. Email ke-6 datang dari Bu Kirana. Kinanti, aku lihat berita online, sistem revolusi senyap bekerja sempurna. Sekarang kita tunggu respons resmi dari Nusantara Intitek. Kemungkinan mereka akan coba negosiasi atau ancaman legal. Kamu siap? Aku balas, siap Bu, dokumentasi lengkap sudah aman. Jam menunjukkan pukul 3 sore ketika ponsel berdering lagi. Kali ini nomor yang ku kenal, Ardi. Aku diamkan berdering sampai mati. 2 menit kemudian dia telepon lagi, masih ku diamkan. Yang ketiga kalinya aku angkat. Halo Kak Kinanti, suaranya parau seperti orang yang sudah teriak-teriak seharian. Kak, kita perlu bicara. Bicara apa? Soal email dari Badan Paten Nasional tadi, dan soal sistem yang tiba-tiba tidak bisa diakses. Memangnya kenapa Kak? Please jangan main-main. Kakak tahu persis apa yang terjadi. Tim legal bilang kalau paten itu bermasalah karena melanggar kontrak kerja, tapi sistem kita jadi tidak bisa dipakai sama sekali. Aku diam sejenak, menikmati nada panik di suaranya. Ardi, aku sudah dipecat tadi pagi. Aku tidak punya urusan lagi dengan sistem Nusantara Intitek. Tapi Kak, sistem itu kan hasil kerja bareng-bareng selama bertahun-tahun. Tidak bisa tiba-tiba diklaim personal gitu. Hasil kerja bareng, aku tidak bisa menahan tawa. Kamu lupa siapa yang tidur di gudang pengap selama 2 tahun pertama. Kamu lupa siapa yang menemukan konsep adaptive control yang jadi jantung sistem. Kak, akuin, kontribusi kakak besar, tapi ini kan tetap dalam framework perusahaan. Framework perusahaan yang menghapus namaku dari semua dokumentasi. Framework perusahaan yang bilang aku harus fokus kerja saja tanpa mikir kredit. Dia terdiam. Ardi, kalau kamu lupa aku ingatin. Kamu yang aku ajari dari nol tentang logika kontrol. Kamu yang aku kasih tugas-tugas kecil supaya belajar. Dan sekarang kamu yang presentasiin ideku seolah-olah kamu yang menemukan. Kak, maaf kalau selama ini sudah terlambat untuk minta maaf. Aku tutup telepon. 5 menit kemudian, email masuk dari alamat resmi tim legal Nusantara Intitek. Isinya formal dan mengancam. Meminta aku mencabut klaim paten karena melanggar kontrak kerja, mengancam tuntutan hukum, dan menawarkan kompensasi yang sesuai. Kalau aku mau bekerja sama menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Aku screenshot email itu dan kirim ke Bu Kirana dengan pesan. Mereka sudah mulai mengancam. Siap untuk round berikutnya? Matahari mulai terbenam ketika aku duduk di teras kosan sambil minum teh hangat. Ponsel sudah kustomisasi jadi silent mode karena terlalu banyak telepon dan pesan masuk. Sebagian dari media yang minta wawancara, sebagian dari teman-teman lama yang baru tahu kabar ini, dan sebagian lagi dari nomor-nomor tidak dikenal yang kemungkinan dari Nusantara Intitek. Email terakhir yang kubaca sebelum tidur adalah laporan otomatis dari sistem monitoring. Nusantara Intitek masih belum berhasil mengakses sistem mereka. Beberapa klien besar sudah mulai bertanya kenapa demo yang dijadwalkan besok harus dibatalkan. Yang paling menarik adalah laporan bahwa beberapa karyawan senior mulai mengundurkan diri. Mereka tidak mau terlibat dalam masalah legal yang rumit. Aku matikan laptop dan bersiap tidur. Besok akan jadi hari yang panjang. Kemungkinan besar akan ada lebih banyak tekanan, ancaman, atau tawaran dari Nusantara Intitek. Tapi aku sudah siap. Sistem Nirwana X sudah pulang ke rumah aslinya, dan mereka yang mengusirku dari rumah palsu sekarang kehilangan segalanya. Dalam 14 menit, 9 miliar rupiah untuk sistem yang mereka ambil tanpa izin itu bukan awaran. Pagi kedua setelah aktivasi revolusi senyap, aku bangun dengan puluhan miss call dan ratusan pesan WhatsApp. Media sosial sudah dipenuhi pembahasan tentang kasusku. Hashtag keadilan untuk Kinanti dan hashtag sistem kembali ke pemilik trending di Twitter Indonesia. Yang mengejutkan, dukungan publik jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Ternyata banyak pekerja teknologi yang punya pengalaman serupa. Ide mereka dicuri atasan, kontribusi mereka dihapus dari dokumentasi, atau kredit mereka diambil rekan kerja yang lebih pintar politik. Ceritaku jadi representasi perlawanan mereka yang selama ini cuma bisa menggerutu dalam hati. Portal berita teknologi terbesar di Indonesia memasang artikelku di headline utama dengan judul "Insinyur dipecat pagi, kuasai sistem senilai ratusan miliar, sore hari. Kisah Kinanti Saraswati yang menggetarkan dunia teknologi Indonesia."
Artikel itu dilengkapi wawancara dengan beberapa mantan karyawan Nusantara Intitek yang mengkonfirmasi bahwa memang aku yang mengembangkan sistem dari nol. Ada juga analisis teknis dari pakar independen yang menjelaskan betapa canggihnya sistem Nirwana X dan betapa sulitnya membangunnya sendirian. Komentar pembaca nyaris 100% mendukung. Akhirnya ada yang berani lawan sistem korporat yang suka nyolong ide karyawan. Salut sama Mbak Kinanti yang udah siapkan backup plan. Cerdas banget. Ini harusnya jadi pelajaran buat semua perusahaan. Hargai kontributor asli. Sistem itu anak kandungnya, bukan milik perusahaan. Jam 9.00 pagi, email formal masuk dari tim legal Nusantara Intitek. Subjeknya, penawaran penyelesaian damai. Isinya jauh lebih sopan dari email ancaman kemarin. Yang terhormat, Ibu Kinanti Saraswati, setelah melakukan evaluasi internal mengenai situasi yang terjadi, manajemen Nusantara Intitek memahami bahwa telah terjadi miskomunikasi mengenai pengakuan kontribusi dalam pengembangan sistem Nirwana X. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan profesional, kami mengajukan penawaran sebagai berikut. Kompensasi finansial sebesar 9 miliar rupiah. Pencantuman nama Ibu Kinanti sebagai kontributor utama dalam dokumentasi internal, perjanjian kerahasiaan yang melindungi kedua belah pihak. Syarat yang kami ajukan, pencabutan klaim paten yang sedang dalam proses di Badan Paten Nasional, penandatanganan perjanjian pengalihan hak kekayaan intelektual kepada PT Nusantara Intitek, klausul larangan berkompetisi selama 2 tahun. Kami berharap Ibu dapat mempertimbangkan penawaran ini dengan bijaksana dan menyelesaikan masalah ini tanpa perlu melibatkan proses hukum yang berkepanjangan. Hormat kami, tim legal PT Nusantara Intitek. Aku baca email itu 3 kali, lalu tertawa keras sampai tetangga kosan mengetok dinding. 9 miliar rupiah untuk sistem yang nilainya ratusan miliar. Plus, mereka masih minta aku tanda tangan klausul larangan berkompetisi. Mereka masih tidak paham situasi sebenarnya. Mereka masih mengira ini masalah karyawan yang bisa diselesaikan dengan uang dan ancaman. Aku cetak email itu, bakar di halaman belakang kosan, lalu kirim foto abu kertas itu ke alamat email tim legal dengan pesan singkat. Terima kasih atas tawaran yang menghibur, tidak untuk dijual, tidak untuk kalian. Siang hari ketika aku sedang makan bakso di warung langganan, ponsel berdering nomor Jayakarta yang tidak kukenal. Halo, selamat siang, bisa bicara dengan Ibu Kinanti Saraswati? Ya, saya sendiri, siapa ini? Perkenalkan, saya Irfan Mahesa, Direktur Utama PT Surya Cipta Inovasi. Kami perusahaan startup teknologi yang berbasis di Kota Kencana. Bisa minta waktu sebentar untuk membicarakan kemungkinan kerjasama Surya Cipta Inovasi? Aku pernah baca tentang mereka di majalah teknologi, startup yang fokus pada inovasi sistem cerdas untuk industri dengan CEO muda yang visioner dan tidak terlibat drama korporat besar. Kerjasama dalam hal apa, Pak? Terkait sistem Nirwana X yang sedang menjadi perhatian publik, kami tertarik untuk membicarakan kemungkinan lisensi penggunaan untuk aplikasi yang berbeda dari yang dikembangkan di Nusantara Intitek. Sistem itu masih dalam proses verifikasi paten, belum bisa dibicarakan secara komersial. Kami paham, yang kami tawarkan bukan transaksi cepat, tapi partnership jangka panjang. Kami ingin bertemu untuk diskusi visi dan pendekatan teknologi tanpa komitmen apapun dari pihak Ibu. Nada bicaranya berbeda dari orang-orang Nusantara Intitek, tidak ada kesan memanfaatkan atau terburu-buru, lebih seperti diskusi sesama teknisi. Baik, saya bisa pertimbangkan. Wonderful, kami bisa bertemu di Kota Kencana akhir minggu ini, atau kalau Ibu lebih nyaman, kami yang datang ke Jayakarta. Setelah putus telepon dengan Irfan, dalam 1 jam ada 2 telepon lagi dengan proposal serupa. Yang pertama dari PT Samudra Logistik, perusahaan logistik besar yang tertarik menggunakan sistem untuk optimasi manajemen pelabuhan. Yang kedua dari PT Energi Lestari Jaya, perusahaan energi terbarukan yang ingin mengintegrasikan sistem untuk manajemen grid listrik.
Ketiga perusahaan menawarkan pendekatan yang sama. Mereka tidak ingin membeli sistem, tapi ingin partnership. Mereka mengaku telah menganalisis publikasi tentang Nirwana X dan yakin sistem itu bisa diadaptasi untuk kebutuhan industri yang berbeda. Yang paling menarik, ketiga perusahaan itu secara eksplisit menyatakan mereka tidak akan bekerja sama dengan Nusantara Intitech dalam bentuk apapun. Bahkan setelah kasus ini selesai, mereka bilang, kami tidak ingin berafiliasi dengan perusahaan yang tidak menghargai inovator. Reputasi Nusantara Intitech di dunia teknologi Indonesia ternyata sudah hancur total. Malam itu, aku telepon Bu Kirana untuk konsultasi. Bu, ada 3 perusahaan yang menawarkan partnership. Bagaimana sebaiknya aku respon? Ini kesempatan bagus Kinanti, tapi hati-hati dengan skema lisensinya. Jangan sampai mereka saling bentrok atau ada yang nyalahgunakan sistem. Maksudnya, kamu bisa buat skema lisensi berdasarkan domain aplikasi. Surya Cipta mendapat hak untuk aplikasi otomasi industri, Samudra Logistik untuk manajemen logistik, Energi Lestari untuk energi terbarukan, masing-masing eksklusif di bidangnya, tapi tidak boleh crossover. Bagaimana kalau ada yang melanggar? Masukkan klausul otomatis. Kalau ada integrasi silang tanpa izin, sistem akan mendeteksi dan menonaktifkan modulnya sendiri. Mirip seperti revolusi senyap yang kamu bikin untuk Nusantara Intitech. Ide itu brilian. Sistem tidak hanya punya kemampuan teknis, tapi juga bisa menjaga integritas lisensinya sendiri. Satu lagi Bu, aku mau masukkan klausul khusus. Kalau ada mitra yang bekerja sama dengan Nusantara Intitech dalam bentuk apapun, lisensi mereka otomatis dibatalkan. Bu Kirana tertawa. Kamu mau pastikan Nusantara Intitech benar-benar terisolasi dari ekosistem sistem? Exactly. Mereka harus merasakan konsekuensi menghapus kontributor asli. Kami menghabiskan 3 jam menyusun draft kontrak lisensi yang rumit tapi rapi. Setiap domain aplikasi mendapat protection yang ketat, tapi juga fleksibilitas untuk pengembangan inovasi lanjutan. Akhir pekan, aku ke Kota Kencana bertemu Irfan Mahesa. Kantornya sederhana, tapi modern, dengan tim muda yang antusias. Yang menarik, mereka sudah mempelajari publikasi tentang sistemku dengan detail. Ibu Kinanti, kami tidak butuh pemilik ide yang sudah jadi, kata Irfan di ruang meeting sederhana mereka. Kami butuh ibu dari ide itu sendiri, seseorang yang paham filosofi dan vision di balik teknologi. Maksudnya, Nirwana X bukan cuma algoritma, itu pendekatan baru dalam merancang sistem cerdas. Kami ingin belajar pendekatan itu dan mengaplikasikannya untuk masalah-masalah yang berbeda. Dan kalau sistem berkembang, bagaimana pembagian hak dan kontribusinya? Setiap pengembangan akan dicatat dengan jelas. Nama ibu akan selalu tercantum sebagai original inventor. Pengembangan lanjutan akan dicatat sebagai collaborative innovation dengan kredit yang transparan. Itu kontras total dengan pengalamanku di Nusantara Intitech, di mana namaku dihapus bahkan dari sistem yang kubikin sendiri. Kami juga punya satu syarat, tambah Irfan. Kalau suatu saat ada perusahaan lain yang mengklaim sistem serupa tanpa mengakui kontribusi ibu, kami berkomitmen untuk memberikan testimoni tentang originality. Testimoni, ya, kami akan jadi saksi bahwa ibu adalah original inventor. Tidak akan ada lagi kejadian seperti di Nusantara Intitech. Aku hampir menangis mendengarnya. Selama 7 tahun tidak ada satu orang pun di Nusantara Intitech yang berani berdiri di pihakku ketika namaku dihapus. Sekarang, ada perusahaan yang bahkan rela jadi saksi untuk melindungi hakku. Senin pagi aku kirim email ke ketiga perusahaan dengan proposal lisensi yang sudah disempurnakan. Masing-masing mendapat domain eksklusif dengan klausul perlindungan yang ketat dan profit sharing yang adil. Yang paling penting, setiap kontrak memuat klausul keras. Apabila pihak kedua menjalin kerjasama dalam bentuk apapun dengan PT Nusantara Intitech atau afiliasinya, kontrak lisensi ini otomatis batal tanpa pengembalian kompensasi. Klausul itu seperti duri dalam daging yang akan menutup seluruh jalan kembali bagi mereka yang pernah mengusirku. Selasa sore, ketiga perusahaan mengirim konfirmasi persetujuan. Mereka tidak keberatan dengan klausul anti Nusantara Intitech, bahkan menyatakan itu sejalan dengan prinsip mereka. Email terakhir hari itu datang dari alamat yang mengejutkan, alamat pribadi Ardi Wicaksono. Kak Kinanti, aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku sadar sekarang betapa salahnya sikapku selama ini. Aku tahu
tahu, minta maaf tidak akan mengubah apa-apa, tapi aku perlu bilang ini, sistem Nirwana X memang karya kakak. Aku cuman belajar dari kakak, bukan berkontribusi menciptakan. Semua yang kupresentasikan selama ini adalah transfer knowledge dari kakak, bukan temuanku. Aku tahu, sekarang kakak tidak akan pernah memaafkanku, tapi aku mau kakak tahu, kalau suatu saat ada yang mempertanyakan siapa inventor aslinya, aku akan bersaksi untuk kakak. Maaf untuk semuanya. Ardi, aku baca email itu berkali-kali. Ada bagian dariku yang masih sakit karena pengkhianatan selama bertahun-tahun. Tapi ada bagian lain yang lega, karena akhirnya dia mengakui kebenaran. Aku tidak membalas emailnya, tapi aku save email itu sebagai bukti dokumentasi. Siapa tahu suatu saat berguna untuk kepentingan hukum. Malam itu, aku duduk di teras kosan sambil melihat email konfirmasi dari 3 mitra baru. Sistem yang mereka coba rampas dengan cara licik, sekarang jadi foundation untuk 3 perusahaan yang menghargai inventor aslinya, dan Nusantara Intitech. Mereka terisolasi total, tidak bisa menggunakan sistem yang mereka kira milik mereka, tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan teknologi lain yang sudah memboikot mereka, dan tidak bisa membangun sistem serupa karena tidak punya pemahaman fundamental tentang cara kerjanya. Mereka kehilangan segalanya dalam 14 menit. Dan sekarang, dalam 3 kontrak lisensi, aku memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi di industri ini. Mereka pikir aku akan lenyap, tapi nama itu yang mereka cabut dari tembok kehormatan, sekarang kugantungkan kembali dengan tanganku sendiri. 3 bulan setelah aktivasi revolusi senyap, kehidupanku sudah berubah total. Tidak ada lagi alarm pukul 5 pagi untuk mengejar kereta ke kantor, tidak ada lagi rapat-rapat yang membahas sistemku seolah aku bukan yang membuatnya. Tidak ada lagi senyum palsu dari rekan kerja yang diam-diam iri dengan kontribusiku. Aku pindah ke rumah kecil di kawasan Bukit Zamrud, Kota Kencana. Rumah sederhana dengan teras menghadap kabut pagi dan kebun sayur kecil di belakang. Setiap pagi, aku bangun tanpa alarm, membuat kopi tubruk, dan bekerja dari teras sambil mendengar suara burung dan angin yang menyapu daun bambu. Laptopku sekarang terhubung dengan 3 sistem berbeda, server Surya Cipta untuk pengembangan otomasi industri, server Samudra Logistik untuk optimasi manajemen pelabuhan, dan server Energi Lestari untuk manajemen grid energi terbarukan. Sistem yang sama, tapi berkembang di 3 arah yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing industri. Yang paling memuaskan, setiap development log mencantumkan namaku dengan jelas sebagai original inventor. Tidak ada lagi pengakuan yang dihapus, tidak ada lagi kredit yang dicuri. Pagi ini seperti biasa, aku buka laptop sambil menyeruput kopi. Email pertama adalah laporan mingguan dari sistem monitoring yang masih kutanam di infrastruktur Nusantara Intitech. Ya, aku masih memantau mereka bukan untuk sabotase, tapi untuk memastikan mereka tidak mencoba membuat sistem serupa atau mengklaim kepemilikan atas variasi dari Nirwana X. Dan laporannya menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Server utama Nusantara Intitech masih tidak berfungsi optimal setelah 3 bulan. Mereka sudah coba membangun sistem pengganti, tapi tanpa pemahaman fundamental tentang konsep adaptive control. Hasilnya jauh dari standar. Akurasi sistem baru mereka hanya mencapai 75%, jauh di bawah 99,92% yang pernah dicapai Nirwana X. Beberapa klien besar sudah mundur. Prima Mitra, investor utama yang dulu sangat tertarik dengan sistem, secara resmi menarik seluruh dukungan finansial. Alasannya sederhana, mereka tidak mau berinvestasi pada perusahaan yang bermasalah dengan manajemen hub kekayaan intelektual. Yang lebih menarik, Ardi Wicaksono sudah tidak muncul lagi dalam publikasi resmi Nusantara Intitech. LinkedIn-nya sudah dinonaktifkan, nomor WhatsApp bisnisnya tidak aktif. Menurut informasi dari Rizky yang masih sesekali mengirim kabar, Ardi sudah mengundurkan diri 2 minggu lalu tanpa penjelasan resmi. Katanya, dalam rapat terakhir sebelum mundur, Ardi sempat bilang, "Saya tidak bisa terus-menerus menjelaskan sistem yang sebenarnya tidak saya pahami dasarnya." Akhirnya dia sadar bahwa selama ini dia hanya jadi juru bicara untuk sistem yang tidak pernah benar-benar dikuasainya. Email kedua datang dari Pak Jaka, mantan Satpam Nusantara Intitech yang sudah pensiun. Dia kirim foto yang membuatku tersenyum.
Foto tembok kehormatan di lobi Nusantara Intitek yang sekarang kosong. Foto-foto eksekutif yang dulu terpampang besar sudah diturunkan. Katanya, setelah reputasi perusahaan hancur, manajemen memutuskan untuk rebranding dengan menghilangkan semua simbol masa lalu. Mbak Kinanti, tembok itu sekarang kosong. Kayaknya mereka malu sama foto-foto yang dulu dipajang, tulis Pak Jaka. Aku balas, terima kasih fotonya Pak. Tembok kosong itu lebih jujur daripada tembok yang dipenuhi wajah penipu. Email ketiga adalah yang paling menggembirakan. Konfirmasi dari Badan Paten Nasional bahwa paten Nirwana X atas namaku sudah resmi terdaftar. Tidak ada lagi status dalam proses verifikasi, sekarang secara hukum sistem itu benar-benar milikku. Bersamaan dengan itu, ada email dari tim legal Nusantara Intitek yang terakhir. Mereka secara resmi mencabut semua klaim kepemilikan atas sistem dan mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses dokumentasi kontributor. Bahasa hukum yang halus untuk bilang, kami minta maaf sudah nyolong. Tapi aku tahu pengakuan itu bukan karena kesadaran moral. Mereka terpaksa mengakui karena secara hukum mereka tidak punya pilihan lain. Bu Kirana bilang, kalau mereka tetap bersikeras mengklaim kepemilikan, mereka bisa dituntut atas tuduhan pencurian kekayaan intelektual. Siang hari, aku terima telepon dari Irfan Mahesa. Kinanti, bagaimana kalau minggu depan kita launching kantor riset bersama di Kota Kencana? Timmu di Surya Cipta sudah siap, dan kami pengen ada acara kecil untuk celebrate milestone ini. Acara seperti apa? Sederhana saja. Undang media teknologi, beberapa akademisi, sama teman-teman dari industri. Kita presentasikan perkembangan sistem di 3 domain aplikasi yang berbeda. Boleh juga, tapi aku tidak mau yang terlalu besar-besaran. Tenang, kita bikin intimate event. Yang penting, kita kasih statement ke publik bahwa innovation yang benar itu seperti apa. Transparan, kolaboratif, dan respect terhadap original inventor. Itu adalah kritik halus terhadap cara Nusantara Intitek yang dulu menghapus kontributor asli dan mengklaim semua kredit untuk manajemen. Acara launching itu akhirnya digelar di aula kecil kampus teknologi Kencana. Suasananya santai, tidak formal seperti presentasi investor di Nusantara Intitek dulu. Yang hadir adalah praktisi teknologi, akademisi, beberapa jurnalis, dan perwakilan dari 3 perusahaan mitra. Ketika giliranku presentasi, aku mulai dengan kalimat, 3 tahun lalu, aku tidur di lantai gudang pengap dengan mimpi membangun sistem yang bisa berpikir adaptif. Hari ini, sistem itu tidak hanya hidup, tapi berkembang di 3 ekosistem yang menghargai penciptanya. Aku ceritakan perjalanan dari awal, bagaimana konsep adaptive control lahir dari frustrasi terhadap sistem linier, bagaimana breakthrough pertama terjadi setelah berbulan-bulan gagal, dan bagaimana sistem berkembang dari prototipe sederhana jadi teknologi yang bisa diterapkan di berbagai industri. Yang paling penting, aku jelaskan filosofi di balik sistem. Teknologi yang tidak hanya efisien, tapi juga etikal. Sistem yang menghormati penciptanya dan tidak bisa disalahgunakan untuk menghapus kontribusi orang lain. Nirwana X bukan hanya algoritma, kataku di penutup presentasi. Ini adalah prototipe untuk ekosistem teknologi yang lebih adil, di mana inovator dihargai, kontributor diakui, dan tidak ada yang bisa mencuri kredit orang lain. Tepuk tangan yang kudapat jauh lebih bermakna daripada tepuk tangan investor di Nusantara Intitek dulu. Ini tepuk tangan dari orang-orang yang benar-benar paham value dari innovation yang autentik. Setelah acara, beberapa mahasiswa teknologi Kencana datang mengobrol. Salah satu dari mereka, seorang mahasiswa perempuan semester akhir bilang, "Mbak, cerita Mbak Kinanti jadi inspirasi buat kami yang sering khawatir ide kami bakal dicuri dosen atau senior. Ternyata ada cara untuk melindungi karya kita sendiri." Caranya sederhana, jawabku. Dokumentasikan semuanya, simpan bukti kontribusi, dan yang paling penting, jangan pernah takut untuk membela hak kalian sendiri. Malam itu, aku pulang ke rumah di Bukit Zamrud dengan perasaan lega yang belum pernah aku rasakan sejak 7 tahun lalu. Untuk pertama kali, aku benar-benar merasa dihargai sebagai inovator, bukan hanya sebagai operator yang bisa diganti kapan saja. Di teras rumah, sambil menikmati udara dingin Kota Kencana, aku buka laptop untuk cek email terakhir hari ini.
Ada satu email yang membuatku terharu dari seorang mantan intern Ardi yang sekarang bekerja di startup kecil di Surabaya. Mbak Kinanti, saya Fajar, dulu intern di tim Ardi tahun lalu. Saya belajar banyak dari Mbak waktu sempat diskusi bareng beberapa kali. Saya mau bilang, dari awal saya tahu kalau sistem Nirwana X itu murni karya Mbak. Ardi memang pintar presentasi, tapi kalau ditanya detail teknis, dia selalu bilang, nanti tanya Mbak Kinanti dulu. Saya tidak berani speak up waktu itu, karena masih intern dan takut bermasalah dengan manajemen. Tapi sekarang, saya bekerja independen, dan saya mau Mbak tahu, kalau suatu saat ada yang mempertanyakan siapa inventor asli Nirwana X, saya siap jadi saksi untuk Mbak. Terima kasih sudah tidak diam. Perjuangan Mbak menginspirasi kami yang masih junior untuk tidak takut membela hak kami sendiri. Hormat, Fajar Aditama. Aku simpan email itu di folder khusus yang kuberi nama testimonial. Di folder itu, sudah ada email serupa dari Rizky, dari beberapa mantan karyawan Nusantara Intitek, dan bahkan dari Ardi sendiri. Semua mengakui bahwa aku adalah inventor asli sistem. Kalau suatu saat ada yang mencoba mengulang drama seperti di Nusantara Intitek, aku punya arsip testimonial dari puluhan orang yang menyaksikan langsung bagaimana sistem itu dibangun. Beberapa bulan kemudian, aku terima kabar bahwa Nusantara Intitek resmi menghentikan operasi divisi teknologi dan fokus ke bidang lain. Tanpa sistem flagship yang bisa diandalkan, mereka tidak mampu berkompetisi di industri teknologi. Pak Danang mundur dari posisi direktur utama dengan alasan ingin fokus pada aktivitas sosial. Bahasa halus untuk bilang dia dipecat karena gagal mengelola aset perusahaan dengan baik. Gedung Nusantara Intitek dijual ke perusahaan properti. Tembok kehormatan yang dulu memajang foto para eksekutif sekarang jadi dinding kosong yang menunggu pemilik baru. Sedangkan aku tidak merayakan kehancuran mereka. Aku lebih fokus membangun masa depan dengan 3 mitra yang menghargai innovation dan inventor. Sistem Nirwana X berkembang pesat di 3 domain. Otomasi industri di Surya Cipta sudah mencapai akurasi 99,95%. Manajemen logistik di Samudra Logistik berhasil mengurangi inefisiensi pelabuhan hingga 40%. Dan grid management di Energi Lestari memungkinkan integrasi energi terbarukan dengan tingkat stabilitas yang belum pernah dicapai sebelumnya. Setiap achievement dicatat dengan jelas dengan namaku tercantum sebagai original inventor dan nama tim development sebagai collaborative contributors. Transparan, fair, dan sustainable. Malam ini aku duduk di teras rumah sambil melihat bintang-bintang di atas kota kencana yang jernih. Laptop terbuka di pangkuan menampilkan dashboard monitoring ketiga sistem yang bekerja simultan di 3 kota berbeda. 3 tahun lalu, aku adalah nobody yang tidur di lantai gudang dengan mimpi besar. 2 tahun lalu, namaku dihapus dari sistem yang kubangun sendiri. Tahun lalu, aku dipecat dengan cara yang tidak manusiawi. Tapi hari ini, sistem yang mereka coba rampas telah memilih untuk pulang ke rumah aslinya. Dan rumah itu bukan perusahaan besar dengan tembok kehormatan palsu, tapi ekosistem yang menghargai innovation dan menghormati inovator. Dalam arsip terakhir di laptopku, aku menulis, aku tidak menghancurkan mereka dengan suara keras. Aku membiarkan sistem berbicara untukku, dan sistem memilih kebenaran. Mereka pikir teknologi itu cuma tentang kode dan algoritma, padahal teknologi yang sesungguhnya adalah tentang integritas, pengakuan, dan rasa hormat terhadap mereka yang berani bermimpi di lantai gudang pengap. Nirwana X bukan hanya sistem cerdas, ini adalah bukti bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan ketika ditekan oleh kebohongan berkuasa. Aku simpan file itu dengan nama epilogue.txt dan backup ke cloud storage yang aman. Siapa tahu suatu saat ada yang ingin tahu kisah lengkap tentang bagaimana sebuah sistem memilih loyalitasnya sendiri. Besok aku akan bangun tanpa alarm, membuat kopi tubruk di teras, dan melanjutkan pengembangan Nirwana X generasi berikutnya bersama tim yang menghargaiku. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi pengkhianatan,
Tidak ada lagi nama yang dihapus, hanya innovation yang jujur, collaboration yang adil, dan sistem yang tahu siapa pemilik aslinya. Dan itu adalah akhir yang tidak berisik, tapi akan menggema untuk waktu yang sangat lama. Aku simpan file itu dengan nama epilogue.txt dan backup ke cloud storage yang aman. Siapa tahu suatu saat ada yang ingin tahu kisah lengkap tentang bagaimana sebuah sistem memilih loyalitasnya sendiri. Besok aku akan bangun tanpa alarm, membuat kopi tubruk di teras, dan melanjutkan pengembangan Nirwana X generasi berikutnya bersama tim yang menghargaiku. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi nama yang dihapus, hanya innovation yang jujur, collaboration yang adil, dan sistem yang tahu siapa pemilik aslinya. Dan itu adalah akhir yang tidak berisik, tapi akan menggema untuk waktu yang sangat lama.